Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik kawan-kawan sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Jalalain di surat Al-A'raf ya. Insyaallah akan kita mulai pada ayat 44 ya. Nah, pada ayat ke-43 yang kemarin kita sudah kaji ya. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an. Al-Imam As-Suyuti menyatakan mukhaffafatun ay annahu au mufassiratun fil mawadhi al-khamsah. Jadi Al-Imam As-Suyuti menjelaskan secara bahasa. Ini tolong yang bagian notulen dicatat juga, ini faedah dari Al-Imam As-Suyuti. An pada ayat ke-43 bisa memiliki dua makna. Yang pertama, dia bisa mukhaffafah, artinya asalnya adalah anna ya. Jadi wanudu anna asalnya begitu, lalu kemudian dihilangkan tasdidnya sehingga menjadi an. Ini makna dari mukhaffafah. Nah, kalau mukhaffafah maka dia ya'mal amalahu. Inna wa akhawatuha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Ini maksudnya kalau an di sini mukhaffafa yang asalnya adalah musyaddada atau anna atau inna, maka dia ya'mal amal inna wa akhawatuha, yaitu tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Mana ismnya? Kalau kita jadikan an di sini pada taujih yang pertama yaitu mukhaffafa, maka takdirnya adalah wanudu annahu tilkumul jannah. Jadi ism annanya adalah dhamir mahdhuf takdiruhu hu annahu ya. Ini makna dari mukhaffafah. Au mufassirah, atau dia memang an bukan asal dari anna, maka fungsinya adalah mufassirah, menafsirkan ya. Wanudu, dan an mufassirah itu salah satu tandanya biasanya datang setelah qala au ma fi maknahu, au qala ma ba'da qala au ma fi maknahu, atau yang semisal dengannya. Wanudu ya, itu ada yatadamman maknal qaul di situ ya. Jadi wanudu antil kumul jannah artinya wa yaqulu hadhihi atau tilkumu al jannah. Jadi mufassirah fil mawadhi al khamsah. Mana mawadhi al khamsah di sini? Jadi mawadhi al khamsah kasih tanda biar antum kalau nanti ada kesempatan ngajar paham. Jangan sampai mukhaffafah apa, mufassirah apa, fil mawadhi al khamsah. Di mana yang mawadhi al khamsah? Pertama, al mawadhi al khamsah pada ayat ini. Wa nudu antil kumul jannah. Itu mawadhi al awal. Antil kumul jannah. Lalu kemudian pada ayat yang setelahnya, yang kedua, angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ini an yang kedua. Jadi tadi kan ingin menjelaskan Al-Imam As-Suyuti bahwa annya itu mufassirah di 5 tempat. Yang pertama wanudu antil kumul jannah pada ayat 43. Yang kedua pada ayat 44 yaitu angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Ini yang kedua. Al-mawdi' ats-tsalits, tempat yang ketiga, al-la'natullah 'alal zalimin. Ya. Ini yang keberapa? Ketiga. Ya.
Lalu kemudian alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijabu wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Hada maudhi ar-rabi'. Ini an yang keempat yang bermakna mufassirah. Lalu kemudian yang berikutnya an afidu alaina pada ayat ke-50. Ya. An afidu alaina. Ya, Imam As-Suyuti mengatakan wahya mufassirah fil mawadhi' al-khamsah, pada 5 tempat semuanya bermakna mufassirah. Yang pertama ayat 43 wa nudu antilkumul jannah. Lalu kemudian yang kedua pada ayat 44 angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Yang ketiga al-la'natullah. Lalu kemudian yang keempat ayat 46 an-salamun alaikum, dan yang kelima pada ayat an afidu alaina minal ma, yaitu pada ayat ke-50. Wadih? Nah, ikra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muslimina wal hadirin. Qala al-imam al-allamah Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa nada ashabul jannati ashaban nar taqriran wa tabkita أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا قالوا نعم فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين فريقين أسمعهم اللعنة الله على الظالمين. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. Ya. Ini menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat itu akan terjadi komunikasi antara penduduk surga dan penduduk neraka, ya. Di mana penduduk surga itu menegaskan kepada penduduk neraka takriron, penegasan, atau tabkitan, sebagai kehinaan, ya. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kami para penduduk surga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami dari pahala. Apakah kalian mendapatkan kebenaran apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian kepada kalian, yaitu siksa? Mereka pun menjawab, qalu na'am. Ya, kami pun mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adzana mu'adzinun nada munadin bainahum bainal fariqaini asma'ahum al-la'natullah 'alal zalimin. Jadi orang-orang yang zalim mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. أحسن الله إليكم. قال الذين يصدون الناس عن سبيل الله دينه ويبغونها أي يطلبون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة كافرون. وبينهما أي أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيل هو سور الأعراف، وعلى الأعراف وهو سور الجنة رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. قال تعالى لم يدخلوها أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. قال الحسن لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها بهم. وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara penduduk neraka dan surga itu ada hijab, pembatas, yang ditafsirkan oleh para ulama termasuk Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang dimaksud di sini adalah suwarul jannah, ya. Dan ada yang mengatakan suwaru al-a'raf, ya. Rijalun istawat. Jadi siapakah ashabul a'raf itu? Ya.
Ya, kalau yang mereka amal solehnya lebih banyak daripada kemaksiatannya akan masuk ke surga. Sebaliknya, yang kemaksiatannya lebih banyak daripada pahalanya, maka dia masuk neraka. Nah, ada orang-orang yang kebaikan dan keburukan itu sama, ya. Tidak ada yang lebih berat, tidak kebaikan, tidak keburukan. Nah, mereka inilah yang dimaksud wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Jadi orang-orang yang berada di atas al-a'raf, tempat di antara surga dan neraka itu, merekalah manusia yang kebaikan dan keburukannya sama ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, tudha'ul mizanu yaumal qiyamati fatuzanul hasanat was sayyiat. Pada hari kiamat timbangan nanti akan diletakkan dan ditimbang semua kebaikan dan keburukan. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqal su'abatin dakhalal jannah. Barang siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya walaupun hanya sebesar biji dzurrah, ya. Dzurrah itu bisa jagung, ya. Jadi satu biji jagung itu kan kecil banget. Berarti di sini la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sampai antum merasa mengecilkan kebaikan sekecil apapun. Bisa saja senyum antum kepada seseorang itu menjadi mithqala su'abah. Senyum kita kepada seseorang itu menjadi pahala kebaikan yang dia menjadi sebab hasanat kita lebih banyak daripada kejelekan kita. Jadi orang yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya walaupun sebesar biji dzurrah, dan dzurrah itu bisa atom, ya. Atom sangat kecil sekali. Jadi yang penting lebih berat kebaikannya walaupun hanya kecil saja. Dan mungkin satu biji gorengan yang kita sedekahkan antum kasih ke kawan antum atau sambel, ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu sebab mithqala su'abah, ya. Sebaliknya, wa man rajjahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abatin dakhalan nar. Mereka akan masuk ke neraka. Qila ya Rasulullah, faman istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Bagaimana dengan mereka yang kebaikan dan keburukannya sama? Enggak lebih baik walaupun hanya satu biji dzurrah. Lalu beliau menjawab, ulaika ashabul a'raf. Jadi hadis ini bisa menjadi dalil pengertian dan definisi siapakah ashabul a'raf itu. Rasulullah menyatakan ulaika ashabul a'raf lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ingin masuk ke dalam surga tapi belum sempat masuk ke dalamnya. Ini yang dimaksud oleh Imam As-Suyuti rahimahullah kama fil hadis, yaitu hadis dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Ya'rifuna kullan bisimahum. Penduduk neraka dikenal dengan sifat-sifat mereka, tanda-tanda mereka. Penduduk neraka juga diketahui dengan sifat-sifat mereka. Apa itu? Al-Imam As-Suyuti mengatakan, ya'rifuna kullam bisimahum hiya bayadul ujuhi lil mu'minin. Jadi penduduk surga itu wajahnya nanti akan bercahaya sinar putih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya mengenali umatku nanti dengan apa? Ghurran muhajjalin. Anggota wudunya itu bersinar, ya. Anggota wudu bersinar. Maka kalau wudu kita dianjurkan untuk melebihkan, ya, ketika membasuh tangan, misal lengan. Kewajibannya sampai mana? Sampai siku. Tapi kalau antum melebihkan itu lebih bagus. Dan nanti akan bercahaya. Nanti akan bercahaya. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'.
Di antaranya yang akan menjadikan wajah seseorang tambah bercahaya, tambah putih, itu belajar hadis, menghafalnya, lalu menjaganya, lalu kemudian memberikannya kepada, mengajarkannya kepada orang lain. Nah ini nanti akan dikenali penduduk surga itu dengan wajah yang bercahaya. Maka perbanyaklah wudu, perbanyaklah menghafal hadis, kemudian mengajarkannya. Wasawadu hadil kafirin, dan orang-orang kafir itu mereka akan dibangkitkan dalam keadaan hitam, ya, tidak ada cahaya sama sekali. Riru'yatihim lahum idh mawdi'uhum alin, karena penduduk Al-A'raf itu dia berada di tempat yang tinggi sehingga bisa melihat penduduk neraka dan penduduk surga. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil para penduduk surga itu, semoga Allah menjadikan kita di antara mereka, an salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Kemudian ya, wanada ashabul jannah, berarti ashabul a'raf mereka memanggil para penduduk surga lalu mengucapkan salamun alaikum. Lam yadkhuluha, belum memasukinya siapa? Al-a'raf. Wahum yatma'un, dan mereka pingin banget untuk masuk ke dalam surga. Qala Hasan Al-Basri mengatakan lam yatma'hum illa likaramatin yuriduha bihim. Kenapa mereka pingin banget masuk ke surga? Karena ini kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bahkan di sini dikatakan oleh Imam Al-Hakim dari Hudzaifah, bainamahum kadzalika ittala'a 'alaihim rabbuka. Yang ini menandakan tentang maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ashabul a'raf masih berada di antara surga dan neraka. Allah langsung memanggil mereka, masuklah ke dalamnya. Ini menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Faqad ghafartu lakum, dan aku sudah ampuni untuk kalian. Imam Hakim mengatakan ini hadis ala syarti al-Bukhari wa Muslim. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala wa idza surifat absaruhum ay ashabil a'raf tilqa'a jihata ashabin nar qalu rabbana la taj'alna fin nari ma'al qaumidh dhalimin. Di sini pentingnya kawan-kawan berdoa, ya. Allah Subhanahu wa taala menganggap hamba-hambanya yang enggak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Allah menjelaskan tentang bagaimana para ashabul a'raf yang mereka belum bisa masuk ke surga, baru berada di antara surga dan neraka. Mereka mengandalkan doa sebagai senjata mereka. Mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Doa ini perlu untuk kita panjatkan juga. Karena apa? Kemarin kita bahas wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak karena petunjuk Allah, belum tentu antum bisa berkawan dengan kawan-kawan satu halaqah antum yang saling mendukung untuk ngafal Quran. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, belum tentu kita terbuka untuk mondok dan ngafal Quran. Betapa banyak orang yang rusak masa depannya karena salah memilih kawan karib atau kawan dekat. Nah, doa ashabul a'raf di sini mengatakan la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ini di surga nanti, di akhirat nanti. Jangan Kau jadikan kami bersama penduduk neraka, bersama orang-orang zalim. Agar kita di neraka, di akhirat nanti tidak dikumpulkan dengan penduduk neraka, dengan orang-orang zalim, maka kita minta dari sekarang, ya Allah, berikan kawan-kawan yang baik, rufaqa, as-salihin, as-sadiqin, ya, kawan-kawan yang baik, yang jujur, ya. Nah, itu penting banget karena kita tergantung kepada agama kawan karib kita. Nah,
أحسن الله إليكم. قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال أو كثرتكم وما كنتم. Kenapa di sini dikatakan ma'aghna ankum jam'ukum? Jam'ukum itu jumlah kalian. Jumlah kalian dari dua makna. Yang pertama malukum, ya. Karena orang yang kaya itu biasanya sombong. Ya. Maka ada hadis yang mengatakan wa ahlul kibri fi ahlil khail. Dan sifat sombong itu melekat kepada penunggang kuda. Wa ahlus syiddah fi ahli al-ibil, ahlul ghildah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Adapun sifat yang kasar, yang keras itu biasanya dimiliki oleh pengembala atau penunggang unta. Ya. Sementara yang al-hilm, yang sayang, yang lembut, yang adab itu biasanya fi ahli al-ghanam, mereka yang memelihara atau memiliki kambing. Ma min nabiyyin illa wara'il ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia pengembala kambing, ya. Antum sekarang jalan kaki, tawadhu. Naik sepeda motor tahun 75, 85. Sama antum aja tuaan usia motornya misalkan. Ketemu orang yang nyapa, apalagi kalau udah mogok tengah jalan, nggak nyapa sama orang, nggak ada yang nolong. Tapi begitu naik Ferrari, wah udah, gak kenal orang udah. Kalau perlu disenggol-senggol yang naik motor misal. Nah, ini al-mal bisa menjadikan seseorang kiber. Dan biasanya gak mau untuk beriman. Ya. Seperti wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya mensyaratkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan beriman tapi tolong usir yang lemah-lemah itu. Ya. Nah ini ma aghna ankum jam'ukum. Jadi kekuatan harta kalian tidak akan bisa membantu kalian. Au kasratukum, au kasratakum, ya. Atau jumlah kalian yang banyak tadi. Ya. Jadi jam'ukum, jumlah kalian yang banyak bisa karena hartanya, bisa karena jumlah manusianya. Nah. أحسن الله إليكم. قال وما كنتم تستكبرون أي واستكباركم عن الإيمان ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقرئ ادخلوا بالبناء للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك. Ya. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pengikut banyak di muka bumi ini, mereka sering menjadi orang-orang yang sombong. Lalu kemudian menjudge atau mengecap, ya, menyetempel orang-orang miskin itu tidak akan selamat. Allah menyatakan haulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu dengan menunjuk kepada tu'afaul muslimin yang kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah? Lalu apa Allah mengatakan udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga. Jadi kalau kemarin di Liqa Maftu ada yang tanya tentang masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah harta, kawan-kawan sekalian, orang-orang du'afa mereka akan masuk surga mendahului orang-orang yang kaya. Jadi jangan terperdaya atau menjadikan wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Kita berusaha keras untuk mencari uang, mencari harta, wajib. Tapi kita berdoa kepada Allah agar harta itu diletakkan di tangan kita, bukan di hati kita. Karena kalau harta sudah di dalam hati, nanti akan menjadikan seseorang sombong. Lalu menyatakan yang fakir-fakir, yang miskin itu tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah.
Padahal di akhirat nanti orang yang miskin ketika di mizan, ketika dia ditimbang, cepat sekali. Karena yang dihitung nggak banyak. Sekarang kalau antum misalkan pulang, datang ke sini dari perpulangan, ada yang bawa 2 koper, ada yang bawa 1 koper, ada yang bawa cuma 1 plastik kecil aja. Begitu ada pemeriksaan di tempat kedatangan, yang paling cepat yang mana? Yang bawa plastik kecil. Dia mungkin nggak ada 5 menit dilihat oleh Ustadz, udah plastik kecil, isinya baju kotor semua misalkan, ngapain dihisap-hisap? Udah sana cepat sana nyuci. Tapi yang punya koper 2, bawa power bank, bawa ini, bawa MP3, dihisap lama banget. Jadi berbahaya. Punya harta apalagi nggak bisa dipertanggungjawabkan dari mana dapatnya dan untuk apa, itu bukan sesuatu yang membawa kebaikan di akhirat. Nah, innama tunsaruna bi du'afaikum. Ketika kita berdakwah, antum-antum berdakwah nanti, juga jangan sampai membeda-bedakan. Saya penuhi undangan kalau masjidnya besar, DKM-nya bagus-bagus. Kalau yang musola-musola kecil di kampung-kampung nggak mau datang misalkan. Innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian itu akan dibantu oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah. Dan mereka adalah orang yang akan masuk surga duluan sebelum yang kaya-kaya. Karena hisapnya gampang dan cepat. Maka jadikanlah mereka sebagai kawan-kawan perjuangan kita. Nah, jumlatun nafi, yang mana jumlatun nafi? La khaufun alaikum. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Hal ya. Nah, أحسن الله إليكم. قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام قالوا إن الله حرمهما منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا. Ya, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka yang menjadikan agamanya sebagai bahan tertawaan dan permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka dilalaikan oleh dunia. Apa yang akan terjadi? Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari itu Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah di muka bumi ini. Nah, di sini fal yauma nansahum, pada hari ini kami melupakan mereka. Kalimat ini digantungkan, diikat oleh Allah dengan apa? Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka melupakan hari pembalasan ini. Jadi penggantungan nansahum dengan kama nasu liqa'a yaumihim hadza menunjukkan bahwa pada hari itu, di hari kiamat, semua manusia memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat mereka sangat memerlukan bantuan Allah, Allah langsung mengatakan, saya akan lupakan kalian karena kalian dulu melupakan pertemuan kita hari ini. Jadi pada saat mereka sangat memerlukan, Allah berlepas diri. Dan di ayat sebelumnya, wanada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka mengemis, meminta, memanggil kepada penduduk surga untuk apa? An afidu alaina minal ma'. Di sini ada faedah pelajaran penting kawan-kawan, bahwa manusia la yastaghni anis syurbi. Ya. Manusia itu tidak akan bisa meninggalkan minum. Makan dan minum kebutuhan utama. Ya. Kebutuhan kepada air melebihi kebutuhan kepada makanan. Kita bisa nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak ada masalah. Tapi nggak minum, itu berbahaya sekali.
Maka air memiliki peranan yang sangat penting. Nah, penduduk neraka pun yang mereka dalam keadaan kepanasan, mereka sangat memerlukan air. Lalu mereka meminta kepada penduduk surga, an-nafidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga, tolong beri kami minum. Mereka mengemis. Ini pentingnya kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, agar Allah berkenan memasukkan kita semua ke dalam surga. Di surat Al-Imran sering saya katakan, tujuan pendidikan, visi misi pendidikan keluarga muslim seharusnya bermuara kepada ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi kapan kita dalam membangun rumah tangga dikatakan berhasil? Kalau nanti bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kapan seorang ayah bisa dikatakan berhasil mendidik anaknya? Kalau anaknya bisa meniti jalan menuju ke surga. Lalu kemudian ya masuk ke dalam surga itu bersama ayah mereka, bersama istri mereka, bersama anak-anak mereka. Na'udzubillah, ya kalau ayat ke-50 ini sampai terjadi kepada sebuah keluarga, ketika seorang ayah misal berada di neraka, anaknya di surga, wanada ashabun nari ashabal jannah, melihat anaknya di surga, dia minta, nak, beri air. Apakah bisa anaknya? Gak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Ini ketika membaca ayat-ayat seperti ini, kebiasaan Rasulullah SAW, kalau ada ayat rahmah maka beliau meminta, ya Allah jadikan kami di antara hamba-hambamu yang masuk ke dalam ayat ini. Kalau ada siksa, meminta ta'awudz, perlindungan, jangan kau jadikan. Nah, ketika kita membaca wanada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma', kita minta Allahumma inna nas'aluka ad-darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Kita minta agar dimasukkan ke surga firdaus bersama keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ini penting banget. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tujuan kita setelah meletakkan kesuksesan hakiki dari hidup di muka bumi ini, termasuk pondok, kapan dikatakan berhasil? Bukan ketika hafal 30 juz, bukan ketika punya sanad. Itu keberhasilan, tapi bukan keberhasilan yang hakiki. Keberhasilan yang hakiki, kalau semua kita yang di pondok ini nanti bisa duduk bareng-bareng lagi di surga Allah. Dan bukan seperti digambarkan pada ayat ke-50, ada sebagian yang di neraka minta minuman. Lalu kemudian, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mau kawan duduk kita, mau orang tua kita, mau anak kita, mau istri kita, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gak akan kita bisa membantu mereka mengasih air. Terputus semua hubungan yang ada. Oleh karena itu kawan-kawan, ya, orang-orang yang baik berkewajiban untuk ad-dinun nasihah. Bukan sebaliknya, gak boleh yang buruk-buruk itu justru yang menjadi pengendali. Karena apa? Akan mencelakakan kita semua. Nah, أحسن الله إليكم. قال ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه بيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عالمين بما فصل فيه هدى حال من الهاء ورحمة لقوم يؤمنون به هل ينظرون ما ini ينتظرون. kelebihan daripada Al-Quran, ya. Dia hudan, dia rahmah, tapi khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah,
أحسن الله إليكم. قال هل ينظرون ما ينتظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك فيقال لهم لا. قال تعالى ini di akhirat nanti mereka ingin dikembalikan ke dunia. Apakah mereka ingin bisnis lagi? Apakah mereka ingin punya pabrik lagi? Apakah mereka ingin jadi konglomerat? Enggak. Yang mereka inginkan bisa balik ke dunia lalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik ke dunia lalu bisa sholat berjamaah. Balik ke dunia lalu bisa ngafal Quran. Balik ke dunia lalu bisa melakukan ketaatan. Maka bersyukurlah kita yang mana Allah menjadikan kita bisa meniti jalan kebaikan ini, yang nanti pada hari akhirat mereka menginginkan untuk bisa duduk ngaji Quran, ngaji tafsir habis subuh seperti ini. Itu di akhirat nanti baru sadar mereka. Nah, Rasulullah menyatakan inna min atyasin nas aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas yang selalu ingat tentang kematian. Ketika kita ingat kematian, maka kita harus menyiapkan banyak bekal untuk kegelapan kuburan kita, untuk akhirat kita. Nah, mereka yang terperdaya oleh dunia nggak sadar bahwa sholat berjamaah, taat pada Allah, zikir, duduk sampai terbit matahari, syuruk. Mereka nggak sadar. Sadarnya kapan? Nanti di akhirat, dan udah nggak bisa balik lagi. Alhamdulillah, insya Allah kita di akhirat nggak ada nyesel. Misalkan ya Allah kembalikan ke muka bumi biar jadi pejabat, jadi anggota DPR, misalkan jadi menteri, misalkan, itu nggak ada cita-cita seperti itu. Justru nanti di akhirat semua bercita-cita bisa beribadah seperti yang Allah berikan kepada kita. Ini nikmat yang sangat-sangat besar. Fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal, dan Allah Maha tahu. Kalau mereka dikembalikan ya tetap aja wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Nah, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى قد خسروا أنفسهم إذ صاروا إلى الهلاك ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دعوى الشريك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ثم استوى على العرش هو في اللغة سرير الملك استواء يليق به يغشي الليل النهار مخففا ومشددا يغشي أي يغطي كلا منهما بالآخر يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا سريعا والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات والرفع والشمس والقمر والنجوم مبتدأ خبره مسخرات ومسخرات مذللات بأمره بقدرته ألا له الخلق جميعا والأمر كله تبارك تعظم الله رب مالك العالمين. Nah, jadi di sini ada bin nasbi, lalu kemudian warraf'u mubtada. Jadi kalau di ayat yang an mufassirah itu fi mawadhi al-khamsah, kalau di sini rafa dan nasabnya fil mawadhi al-arba'ah. Jadi wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin, ya. Nah, ini dengan nasab, ya, dengan nasab. Lalu kemudian kalau dengan rafa berarti wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun. Itu arti daripada bin nasbi atfan ala samawat war raf'u mubtada. Ya. Bi amrihi ditakwil di sini dengan bi qudratihi. Ya. Para ulama salaf itsbat al-amr lillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu pelajaran akidah, ala lahul khalqu wal amru. Ini menunjukkan, dan ini dalil yang kuat, bahwa Al-Quran itu kalamullah walaysa bimakhluq. Karena apa? Karena Allah membedakan ala lahul khalqu, maka milik Allah lah penciptaan,
wal amru, dan perkara atau Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa wal amru disendirikan dan tidak masuk kepada alalahul khalqu, menunjukkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Karena dia disendirikan alalahul khalqu, maka Allah yang menciptakan langit, bumi, kemudian asyams wal qamar wan nujum. Wal amru dan perintah dan Al-Quran dan wahyu, ya, di sini dibedakan, tidak dimasukkan kepada al-khalaq, yang menguatkan bahwa Al-Quran kalamullahi wa laysa bi makhluk. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala ud'u rabbakum tadarruan halun تذللا وخفية سرا إنه لا يحب المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت. Ya, bitashadduqi wa raf'is saut. Tasyadduq itu pembicaraan yang banyak. Jadi dalam doa itu tidak boleh at-tadqiq. Ya. Wa raf'is saut, lalu kemudian teriak-teriak. Ya. Nah, ada mutadqiq itu begini. Kita meminta misalkan, ya Allah berikan kepadaku rumah yang bagus, yang baik. Boleh, gak apa-apa. Tapi gak dianjurkan antum itu bitadqiq atau bitafsil, lalu mengatakan, ya Allah tahun depan saya ingin punya rumah. Berikan rumah yang bagus, yang hadap ke timur, pintunya 8, jendelanya 12, misalkan. Lalu kemudian matahari kalau pagi masuk dari jendela yang kanan. Ini terlalu tafsil, at-tasadduq, pembicaraan bahasa-bahasa yang banyak yang tidak mengandung makna. Antum boleh nanti kalau udah menikah ingin punya anak, ya Allah hadiahkan anak yang soleh solehah, yang hafal Quran, yang pintar IT misalkan, gak apa-apa. Tapi kalau antum berdoa, ya Allah hadiahkan anak yang soleh soleha, yang ganteng, tingginya 2,8 meter misalkan, wajahnya putih misalkan, hidungnya mancung 12 cm misalnya, ini tasyadduq. Ya. Gak boleh terlalu meluas, terlalu daqiq, ya. Nah, itu bitasyadduqi wa raf'i as-saut. Nah, أحسن الله إليكم. قال ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الرسل ودعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين المطيعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله. Ya, perhatikan di sini kawan-kawan ya, ini pentingnya mengkaji tafsir, yang insya Allah akan menguatkan hafalan kita dan menguatkan karakter kita. Di 55 Allah meminta kita ud'u rabbakum, doa. Antum harus jadikan doa itu sebagai senjata utama. Saya juga sama dulu ketika usia-usia ya lebih muda dari antum lah, masih pengabdian dari Alamin ke Jogja, usia-usia 17 tahun gitu. Ya nggak punya apa-apa, pengen kuliah ke luar negeri, uangnya pas-pasan, orang tua juga nggak terlalu mendukung. Ya apa yang bisa kita andalkan kalau tidak dengan doa gitu. Jadi selama antum masih punya senjata doa, tidak ada alasan untuk tidak sukses. Selama kita masih bisa berdoa, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak punya cita-cita yang tinggi. Gak ada alasan bahwa orang tua kita gak terdidik, SD gak tamat misalkan, bukan orang yang punya harta, itu gak ada. Allah meminta kita sukses dengan bantuan kekayaan orang tua atau pendidikan orang tua, gak ada. Allah minta di sini ud'u rabbakum, minta ke Allah. Jadi pengen sukses jangan minta ke orang tua, minta ke Allah. Bagaimana agar doa kita itu diijabah oleh Allah? Pertama, tadarruan wa khufyah, dengan penuh penghambaan, khufyah sirron, ya pelan-pelan, ya.
ada jemaah haji kita bimbing dulu, dan biasanya kita kasih doa gantungan, jadi doa tipis gitu sehingga mudah digantung. Kalau mau kemana-mana, mau tawaf itu gampang gitu. Lalu kemudian jemaah ini ambil buku doa itu di depan multazam, tangannya ke atas, buku doa di atas tangannya, tapi buku doanya nggak terbuka, tertutup. Lisannya qomat kamit, jadi lisannya itu gerak-gerak. Ada kawan serombongannya yang iseng, ini kawan saya doa, lisannya gerak-gerik, bergerak, tapi kok buku doanya tertutup. Akhirnya pelan-pelan, biar nggak ketahuan, dia dari belakang mendekat. Ternyata si jemaah ini bilang ke Allah, ya Allah, Engkau maha tahu dengan semua isi buku doa ini, maka kabulkan tanpa harus aku baca ya Allah. Nah ini sirron iya, tapi itu enggak sesuai sunnah. Nah, kalau begitu ya cari buku doa yang 400 halaman, 600 halaman, udah ini buku doa banyak banget, ya Allah kabulkan semuanya. Allah menginginkan kita semakin banyak kita berdoa, ad-du'a'u ibadah, doa itu ibadah. Mukhul ibadah, inti dari ibadah itu dhaif, yang benar ad-du'a'u ibadah. Nah di ayat 55 ini kawan-kawan, perintah dari Allah, tuntunan dari Allah, adab dalam berdoa, tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an wa khufyah ini dhahiran, sifat doa secara zahir, secara badan kita. Kalau berdoa jangan keras-keras suaranya. Kalau berdoa jangan petentang-petenteng, misalkan minta kepada Allah ya Allah gitu, misalkan kayak orang angkat beban, ya nggak boleh. Nah ini di ayat 55 tuntunan doa secara zahir, secara jasad. Bagaimana bentuk jasad kita ketika berdoa, dan ini tidak ada kaitannya dengan hati. Di mana kaitannya dengan hati? Ayat ke-56. Di situ Allah menyatakan khaufan wa tama'a. Nah ini sifat hati. Jadi kalau yang tadarru'an wa khufyah itu jasadiyah. Sifat adab doa kita secara jasmani harus zuhud, tadallul, menghamba, ya. Maka doa yang paling diterima itu waktu apa? Sujud. Faqominun ayyustajab. Ketika kita sujud menghamba, wajah yang paling kita hormati dan kita jaga saja kita tempelkan di tanah. Nah itu secara jasmani tadarruan wa khufyah. Tuntunan secara hati agar doa kita diterima oleh Allah, khaufan wa tama'a. Jadi jangan sampai antum minta tapi udah nggak yakin duluan. Ya Allah saya nggak punya harta, nggak punya apa, tolong takdirkan saya bisa umroh atau haji, walaupun itu kayaknya mustahil ya Allah. Ini nggak tomaan. Ya. Harus khaufan wa tama'a, yakin. Ya. Maka nggak boleh antum berdoa, ya Allah berikan, aku mohon kepadamu berikan kesempatan untuk umroh. Kalau kamu berkehendak, kalau nggak berkehendak ya nggak apa-apa lah, ke pasar Cisarua aja misal. Ini nggak boleh, khaufan wa tama'a. Jadi hati kita ketika kita berdoa harus khauf, takut dengan siksa Allah, tama'an dan yakin untuk dikabulkan. Nah berkenaan dengan kisah-kisah yang tadi, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma', lalu kemudian udkhulul jannata an salamun alaikum, dikaitkan dengan doa ini, maka kawan-kawan sekalian, banyak para ulama itu yang ketika mengalami kesulitan duniawi, dikatakan udah datang ke khalifah, datang ke gubernur, datang ke pejabat, minta agar mereka memberikan kata belece, syafaat atau bantuan. Apa kata para ulama? Saya kepada pemilik dunia saja gak pernah berdoa minta dunia, apalagi kepada manusia. Jadi saking zuhudnya para ulama dulu itu dalam doa kepada Allah, ya, mereka nggak pernah minta dunia, yang diminta selalu urusan akhirat. Jadi para ulama itu untuk meminta dunia kepada Allah dalam doanya itu malu, karena saking remehnya urusan duniawi.
Sekarang banyak dai-dai malah yang nganjurkan udah sholawatin. Nanti dapat tuh mobilnya ini misalkan. Ya boleh. Tapi kalau kita melihat di sini ya tadarruan wa khufya, khaufan wa tama'a. Jadi bagaimana kalau persentase doanya itu ya 80%, 90% tentang akhirat gitu loh. Nggak benar juga kalau misalkan antum pingin apa, misalkan duniawi, ya pingin punya uang, pingin masuk universitas atau apa, ya tetap minta pada Allah. Tapi jangan jadikan mayoritas doa kita hanya urusan duniawi. Ya. Yang paling penting adalah akhirat. Maka penting kita berdoa kepada Allah, ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kami minta kepadamu surgamu dan tunjukkan pada kami perkataan dan amalan-amalan yang bisa membawa kami ke surga. Wa idza sa'altumul jannata fas'al al-firdausal a'la. Kalau kita minta surga yang tertinggi. Jangan minta ya Allah masukkan saya ke surga walaupun di emperannya enggak apa-apalah. Enggak boleh. Kita harus minta ya Allah, kami minta surgamu tertinggi, surga Firdaus, bersama ayah kami, bersama ibu kami, bersama keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami, kawan-kawan kami. Ini doa yang ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya, khaufan wa tama'a. Jadikan mayoritas isi doa kita adalah urusan akhirat, karena itu yang abadi. Lalu kita minta kepada Allah, ya. Kawan-kawan antum pasti punya kenangan yang baik dengan orang tua, terutama Ramadan ya. Kalau kita lihat bagaimana beliau menyiapkan sebelum Ramadan ya. Dulu saya masa kecil itu kalau udah mau Ramadan, ibu pasti hal-hal yang jarang kita makan di luar Ramadan disiapin. Beli sirup, beli apa ya. Dulu keadaan ekonomi kan nggak seperti sekarang, untuk minum sirup aja nunggu bulan Ramadan. Kadang mau makan ayam aja nunggu hari raya gitu. Nah ketika menyiapkan orang tua kita buka puasa, lalu bangun tengah malam menyiapkan sahur, bangunkan kita sahur, itu kan kenangan-kenangan indah yang kita harus minta kepada Allah agar Allah berkenan mengumpulkan kita kembali bersama beliau di surga tertinggi, surga Firdaus. Karena kita nggak pingin nanti ada di antara kita yang wanada ashabun nar ashabal jannah. Apa gunanya kesuksesan duniawi kalau tidak diakhiri dengan kebersamaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita meminta Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amal. Dan ya Allah, aku meminta kepadamu lindungi diriku, keluargaku dari api neraka. Kita minta pada Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Ya Allah, bebaskan punggung kami, punggung ayah kami, punggung ibu kami, keluarga kami semua, dan orang-orang yang beriman dari sengatan api neraka. Nah ini urutan-urutan ayat di surat Al-A'raf harus bisa mewariskan dalam diri kita tujuan sebenarnya kehidupan kita adalah akhirat. Terlalu naif kalau kita menjadikan dunia ini sebagai puncak kesuksesan maupun puncak doa kita. Puncak ilmu kita pingin di akhirat nanti. Itu yang paling penting. Nah sekarang kita antum berpisah dengan orang tua antum, harus mondok, harus ini. Ya nggak ada masalah 4 tahun pisah. Karena apa? Kita pingin yang abadi nanti di akhirat bisa bareng-bareng. Daripada 4 tahun sekarang bareng-bareng di rumah, lalu antum na'udzubillah misalkan masuk ke geng motor, ke ini, bermaksiat dan lain sebagainya, lalu di akhirat gak bisa bersama. Bahkan minta untuk anafidu alaina minal ma' aja, qala innallaha harramahuma 'alal kafirin, na'udzubillah. Nah, urutan-urutan di surat Al-A'raf ini harus memanggil diri kita, hati kita, agar menjadikan akhirat sebagai tujuan pokok kehidupan kita. Dan menjadikan akhirat sebagai mayoritas kandungan doa kita. Dengan doa untuk rabbakum tadarru'a wa khufyah, ini sifat-sifat badaniyah atau jasadiyah. Lalu kemudian hatinya harus khaufan wa tama'a. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Nah,
أحسن الله إليكم. قال وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أي متفرقة قدام المطر. وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا نشرا وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدرا نشرا وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون بشرا أي مبشرات. ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير حتى إذا أقلت وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. Rahmati di sini Al-Imam As-Suyuti dan para ulama tafsir menafsirkan bahwa rahmah adalah al-matar. Jadi yursirur riyaha, Allah yang mengutus angin yang mendahului turunnya hujan. Jadi ini maksud daripada yursirur riyah busyram baina yaday rahmati, angin yang berhembus sebelum datangnya hujan. Dan hujan itu memang rahmah. Ya, kalau di kita di sini nggak terlalu terasa, tapi kalau di Timur Tengah yang setahun hanya turun hujan sekali, 2 kali, 3 kali, itu terasa banget kalau itu memang sebagai rahmah. Ya. Kita di sini malah sebagian bosen, ya. Hujan terus, akhirnya bajunya basah terus misalkan. Ya walaupun di tempat kayak begini hujan itu tetap sebagai rahmah, ya. Dimana kita dianjurkan bahkan di tetesan-tetesan awal hujan untuk ngambil kemudian membasahi kepala kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu haditsu ahdin bi rabbikum. Karena air hujan yang baru turun dari langit itu baru berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya yang dipanjatkan saat turun hujan itu sangat mustajab. Nah, أحسن الله إليكم. قال حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه أي السحاب وفيه التفات على الغيبة لبلد ميت لا نبات به أي لإحيائها فأنزلنا به بالبلد الماء فأخرجنا به بالماء من كل الثمرات كذلك الإخراج نخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون. Ya, jadi turunnya hujan di mana beberapa tanah yang awalnya dia tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, begitu turun hujan lalu kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah yang mampu untuk menurunkan hujan kemudian menghidupkan tanah-tanah yang mati, lebih mampu untuk menghidupkan manusia. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.